Assalamualaikum sahabat Jak Buku, selamat berjuang kembali. Setiap kali saya selesai membaca, saya selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan ilmu yang ada di buku tersebut. Termasuk buku ini, Teach Like Finland, mengajar seperti di negara Finlandia. Ketika saya mengajar, berusaha semaksimal mungkin untuk tersenyum dan gembira di kelas tersebut. Ada 33 strategi agar kelas menyenangkan. Dan di akhir buku ini tertulis, jangan lupa bahagia. Tonton video ini sampai selesai. Sebelum berlanjut, silakan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Karena akan ada banyak ringkasan dan ulasan buku-buku keren yang harus kita tahu. Buku ini merupakan pengalaman pribadi penulis, yaitu Timothy D. Walker. Ia berasal dari Amerika, beristri Finlandia. Awalnya ia menjadi guru di Amerika. Setiap hari ia menghabiskan waktu 12 jam untuk kepentingan mengajar. Budaya di Amerika ternyata, guru yang baik adalah pekerja keras. Mereka kehilangan waktu makan siang, tidur hanya beberapa jam, dan karena waktu terkuras untuk mengajar, ia jarang bersosialisasi dengan komunitasnya. Melihat kondisi ini, istri Timothy yang berkebangsaan Finlandia merasa ada masalah dengan sistem pendidikan di Amerika. Ia kemudian bercerita tentang sistem pendidikan di Finlandia yang berbeda dengan Amerika. Seorang guru bekerja tidak lebih dari 6 jam sehari, termasuk waktu persiapan mengajar. Yang menarik lagi adalah hasil pembelajaran menunjukkan hasil yang bagus. Berbekal cerita istrinya, kemudian mereka pindah ke Finlandia. Di negara ini, di samping mengajar, Timothy juga mengobservasi tentang sistem pendidikan di Finlandia. Ternyata Finlandia merupakan sebuah negara di Eropa yang mendapatkan skor tertinggi dalam penyelenggaraan PISA, Program for International Student Assessment, yang dipublikasikan pada Desember 2001. PISA merupakan program yang bertujuan mengevaluasi sistem pendidikan di banyak negara di dunia. PISA tahun 2018 menempatkan Finlandia berada di urutan 6 dari 78 negara. Dan berdasarkan Education Rankings by Country 2021 yang dikeluarkan oleh World Population Review, Finlandia menempati posisi ketiga negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Apa kunci sukses Finlandia? Ternyata setelah ditelusuri, setelah diobservasi oleh Timothy, mereka menerapkan 33 strategi. 33 strategi ini dirangkum menjadi 5 bagian. Yang pertama, kesejahteraan. Kedua, rasa dimiliki. Ketiga, kemandirian. Keempat, penguasaan. Dan yang kelima, pola pikir atau mindset. Sekali lagi, mengapa sistem pendidikan Finlandia menempati posisi terbaik? Jawabnya adalah karena mereka menerapkan 33 strategi ini yang terbagi menjadi 5 bagian tadi itu. Kita kupas satu persatu 5 bagian ini. Bagian pertama adalah tentang kesejahteraan. Terkait kesejahteraan ini, Timothy mengutip perkataan seorang peneliti, namanya Emma Seppala, peneliti di Universitas Stanford, sekaligus pengarang The Happiness Track 2016. Seppala kemudian mengatakan bahwa penelitian yang ia lakukan dari dekade ke dekade telah menunjukkan bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari sebuah kesuksesan, tapi kebahagiaan adalah kunci kesuksesan itu sendiri. Kebahagiaan pondasinya adalah terpenuhinya kebutuhan pokok, makan, minum, tidur yang cukup, tersedianya pakaian dan tempat bernaung menjadi prasyarat bagi kita dan peserta didik. Finlandia sangat mempromosikan pentingnya kesehatan fisik, emosi, mental guru dan peserta didik, sehingga ini dapat memperbaiki kualitas mengajar
dan membuat kelas menjadi menyenangkan. Bentuk kesejahteraan yang lain adalah mereka memberikan jeda 15 menit setiap 45 menit pembelajaran. Di samping itu, agar tidak membosankan, mereka menerapkan belajar sambil bergerak. Tujuannya adalah mendorong peserta didik lebih aktif dalam beraktivitas secara fisik. Finlandia juga menerapkan pemberian pekerjaan rumah atau PR yang tidak terlalu banyak, atau bahkan meminimalisir PR. Di samping itu, ruangan juga berpengaruh pada pembelajaran. Oleh karena itu, menyederhanakan ruang, meminimalisir dekorasi ruang kelas agar peserta didik fokus pada pembelajaran. Bagian kedua adalah rasa dimiliki. Salah satu bahan utama kebahagiaan bagi mereka adalah adanya sikap dan perasaan dimiliki dan memiliki. Para guru di Finlandia berasa seperti keluarga. Mereka bersundah gurau. Keadaan seperti ini tidak ditemukan di Amerika. Apabila ada masalah, mereka akan berdiskusi dan berkolaborasi sehingga masalah akan cepat teratasi. Sekolah di Finlandia mengimplementasikan student welfare team, tim kesejahteraan peserta didik. Seorang guru kelas akan berkumpul dengan para profesional dari berbagai kalangan, dari kepala sekolah, perawat, pekerja sosial, psikolog, dan guru pendidikan khusus. Nah, dengan adanya sistem ini, guru akan merasa bahwa ia bukanlah satu-satunya orang yang memiliki beban tanggung jawab atas kelasnya. Adapun untuk membangun rasa dimiliki antara guru dan peserta didik, bisa dengan cara memberikan pujian, makan siang bersama dan bermain bersama, merayakan hasil pembelajaran, serta menghapus perisakan atau bullying. Bagian ketiga adalah kemandirian. Finlandia menerapkan strategi kemandirian, membudayakan belajar mandiri. Memang awalnya tidak mudah, tapi ketika hal tersebut sudah terbiasa, kemandirian adalah kegembiraan. Peserta didik sudah terbiasa bekerja mandiri. Tidak jarang kita akan melihat di sana mereka pulang pergi sekolah dengan berjalan kaki, beberapa naik kereta bawah tanah, dan bersepeda. Salah satu strategi agar mandiri adalah memulai pembelajaran dengan kebebasan, menawarkan pilihan, membuat rencana dengan peserta didik, dan membuat rencana itu menjadi nyata. Di akhir semua itu, ada bagian yang penting adalah tuntutan tanggung jawab. Bagian keempat adalah penguasaan. Finlandia menganjurkan penguasaan terhadap hal-hal dasar. Misalnya, dalam setiap pelajaran, mereka memanfaatkan teknologi. Diakui atau tidak semua permasalahan terjawab di buku paket, sehingga mengetahui hal-hal dasar dari teknologi menjadi penting. Di samping itu, dalam hal penguasaan materi pelajaran, sebelum nilai rapor dibagikan, peserta didik diberitahu tentang nilainya. Artinya, ada proses komunikasi tentang nilai yang akan diterima. Tentu nilai ini adalah hasil dari proses pembelajaran yang sudah mereka lakukan. Bagian kelima adalah pola pikir atau mindset. Bagian terakhir ini mengungkapkan tentang pentingnya kebahagiaan. Finlandia menerapkan kurikulum baru. Di dalam kurikulum tersebut, kebahagiaan diberi tempat utama sebagai konsep pembelajaran. Intinya, jangan lupa bahagia. Terima kasih, semoga bermanfaat.